berantakan. Maksudnya? Nah, begini, apa yang ditanyakan di lembar pertanyaan rumusan masalah tidak dijawab di pembahasan. Dan itu Bapak temuin di mahasiswa tuh? Banyak. Oh gitu. Jadi tidak ada titik temu, LDR malah gitu. Jadi apa yang mereka bahas? Halo para pejuang skripsi, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di podcast Pejuang Skripsi. Oke, gimana? Progres skripsinya udah sejauh mana nih? Apakah masih stuck aja atau ada progres? Mudah-mudahan ada progres ya setelah mengikuti episode by episode di Pejuang Skripsi ya. Nah, oke, hari ini kita akan membahas penulisan skripsi yang paling krusial nih, karena kita akan membahas bab 4, yaitu menuliskan hasil penelitian dan pembahasan. Kalau kita ngobrolin part yang paling krusial, tentu narsumnya harus yang dalam tanda kutip spesial juga ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Bapak Tato Nuryanto MPD untuk bareng ngobrol bersama kita di Pejuang Skripsi. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari beberapa episode yang lain, tampilan ini paling kecil loh Pak. Ya, menyesuaikan keadaan. Oke, hari ini kita ngobrol tentang menulis hasil penelitian dan pembahasan nih Pak. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh ya, boleh dong diceritain atau dijelaskan apa sih hasil penelitian dan pembahasan itu gitu. Ya, gini Mas Heru dan pemirsa dimanapun berada, bahwa bab 4 ini, pembahasan skripsi ini hal penting. Oke. Karena bab 4 biasanya diangkat menjadi sebuah artikel yang akan disubmit ke jurnal. Kalau mahasiswa selalu menulis hal yang berkaitan dengan masalah, memang mahasiswa itu banyak masalah, Kang. Oleh karena itu kita bahas di bab 4 biar masalah itu tuntas. Jadi ini hasilnya ibaratnya pembahasan masalahnya itu kayak gimana gitu. Iya. Oke. Pertama kalau orang menulis latar belakang, dia harus tahu apa sih masalah di latar belakang itu. Kita bahas nih dari mulai hasil penelitiannya maupun yang berkaitan dengan pembahasannya. Gitu, Kang. Jadi mahasiswa meneliti, mahasiswa membahas harus tahu apa yang diteliti, apa yang dibahas. Gitu, Kang Heru. Jadi itu ya. Nah, kalau dari Bapak kan sebagai dosen pasti sudah membimbing banyak mahasiswa ya. Iya. Ada nggak pengalaman atau experience kesalahan fatal atau hal yang nyeleneh yang mahasiswa lakukan ketika nulis hasil dan pembahasan ini, Pak? Pertama sebelum ke situ tadi dulu ya, kalau ya hasil itu memaparkan data dan hasil temuan. Kalau pembahasannya berisi analisisnya. Hasil adalah pemaparan datanya, data temuannya. Kalau pembahasannya berdasarkan analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasinya. Ini yang mengakibatkan temuan-temuan tadi fatal, tidak ada titik temu, berantakan. Maksudnya? Nah, begini, apa yang ditanyakan di lembar pertanyaan rumusan masalah tidak dijawab di pembahasan. Dan itu Bapak temuin di mahasiswa tuh? Banyak. Oh gitu. Jadi tidak ada titik temu, LDR malah gitu. Jadi apa yang mereka bahas dong di bab 4? Itu dia, maka harus kita bahas hari ini. Pentingnya membahas bab 4 itu untuk apa? Gitu. Apa yang ditanya di rumusan masalah akan dibahas pada pembahasan di bab 4. Jadi ibaratnya yang di rumusan masalah itu ibaratnya dijawabnya di hasil dan pembahasan. Betul. Itu. Misalnya pertanyaan apa korelasinya? Itu harus ada tuh. Harus ada korelasinya, yaitu. Bagaimana hubungannya? Dijawab pembahasan hubungannya sebagai berikut. Yang paling jauh nih Pak, Bapak pernah membimbing mahasiswa yang paling gak nyambung hasil dan pembahasan. Nah ini saya mereka ngebahas apa tuh? Catatannya saya bawa nih. Oh ada catatannya. Catatan mahasiswa kami. Ada nih. Pertama, mahasiswa itu hanya mendeskripsikan data, teman-teman. Datanya hanya dideskripsikan. Maksudnya? Jadi sebanyak 80% responden menyatakan setuju. Tidak didahului dengan deskripsi data lain. Kata siapa setuju ini? Tiba-tiba 80% setuju. Ini fatal nih Kang. Tidak dijelaskan mengapa angka itu muncul. Untuk apa gitu ya? Iya, implikasinya apa? Dan ini terjadi.
Jadi mereka hanya menjelaskan, oh gini hasil angketnya gini. Tapi angket itu tidak menjawab apapun. Iya. Yang tadi yang Bapak mintanya rumusan masalahnya, harusnya itu menjawab rumusan masalah. Betul Gitu ya. dong. Oke. Itu kesalahan yang kedua, pembahasan tidak dikaitkan dengan teori. Dia bercerita tentang jeruk, membahas tentang lontong, nggak nyambung Kang. Oke. Ada yang kayak gitu. Ada. Contoh nih, mahasiswa kami bahasa Indonesia, dia teorinya sastra. Begitu dibahas tentang tata bahasa. Oke. Ini kan jauh Kang. Gitu Kang. Oke. Ini penting. Fatal berikutnya ini tidak menghubungkan dengan penelitian terdahulu. Jadi teman-teman para pegiat pejuang skripsi gitu. Skripsi, ketika kalian nih akan membahas tentang buah-buahan, maka yang dideskripsikan buah-buahan, bukan daging, bukan makanan, bukan pakaian. Maksudnya begitu fatalnya tuh. Motif teorinya. Ya. Yang lain. Diceritakan yang lain. Oke. Ini fatal nih. Lebih parah lagi yang terakhir nih, banyak ditemukan. Mencampur hasil dengan kesimpulan. Maksudnya gimana mencampur hasil dengan kesimpulan? Hasil pembahasan itu kan meresum dari kegiatan pertanyaan. Simpulannya kan signifikan atau tidak. Korelasi atau tidak. Tidak ada penjelasan itu. Oh, jadi nggak nyambung, dia bahas apa, kesimpulannya nggak ada. Cerita buah-buahan kesimpulannya bahwa sastra itu, nah ini itu Kang sekilas yang paling banyak ditemui. Oke. Sekarang saya tanya gini Pak, biasanya yang mahasiswa puyeng itu mereka nggak bisa membedakan antara hasil sama pembahasan. Bahkan saya pernah menemukan hasil pembahasan itu nyatu aja jadi satu tuh. Nah ini boleh dijelasin nggak Pak? Kalau menurut Bapak, apa sih bedanya hasil penelitian dan pembahasan itu kayak gimana? Saya sudah punya catatan ini Kak. Catatan lagi. Catatan dari peserta yang kami uji dan peserta yang kami bimbing. Perbedaannya kalau hasil penelitian itu sekedar laporan, biasanya hanya menjawab pertanyaan apa yang ditemukan. Apa yang ditemukan itu dari lapangan ya? Hasil penelitian. Betul. Hasil tuh. Betul. Kalau laporan, kemampuan menulis mahasiswa meningkat sebesar 20%. Hanya laporan saja. Tapi kalau hasil penelitian ditemukan dari hasil wawancara, dari hasil kuesioner. Ada tahapannya Kang. Oke. Jadi kalau hasil penelitian, satu, dia harus ada metode step by step untuk mendapatkan datanya. Menjawab yang ditemukan tadi. Iya, gitu. Itu catatan yang kami peroleh dari hasil kajian selama ini dengan mahasiswa kami. Dengan mahasiswa. Betul. Sebagai ilustrasi nih Kang. Contoh nih. Boleh Mangga. Kemampuan menulis mahasiswa meningkat sebesar 20% setelah menggunakan metode Prokol. Metode Prokol itu disertasi saya terapkan di bahasa Indonesia. Itu hanya laporan biasa. Oh, itu kalau bentuknya kayak gitu, namanya, itu bukan hasil penelitian. Bukan, laporan biasa. Laporan biasa. Kalau laporan penelitian seperti ini, peningkatan kemampuan penulis sebesar 20% menunjukkan bahwa model Prokol efektif digunakan bla 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 bla. Tuh, ilmiah itu Kang. Ya, berarti ada kriteria-kriteria tertentu di penelitian ya. Dengan tadi. Oke, kalau pembahasannya Pak? Nah, kalau pembahasan, selain penelitian berkualitas biasanya membahas beberapa ciri-cirinya begini. Gimana? Menganalisis secara dalam. Bukan sekedar deskriptif. Berikutnya, setiap temuan dikaitkan dengan teori penelitian terdahulu. Ini pembahasan. Lebih lanjut, mampu menunjukkan kebaruan atau novelty dalam hasil penelitian yang dimaksud. Ini sulit memang kebaruan ini. Terus pembahasannya juga logis, terukur dan berbasis data. Berarti ibaratnya kalau hasil itu hanya memaparkan hasil angket atau instrumen kita di lapangan dipaparkan di situ. Kalau pembahasannya analisisnya. Betul. Gitu. Dan tadi ada 5 tadi ya. Gitu. Iya. Dan terakhir penulis ini berani menjelaskan temuan yang berbeda. Berani nggak temuan berbeda dari temuan-temuan pendahulunya?
Kalau berbeda ya. Kalau berbeda. Kalau sama dikuatkan. Kalau sama dikuatkan. Iya. Ini sesuai dengan penelitian yang terdahulu ini. Betul. Kalau berbeda, penelitian saya gini nih hasilnya. Iya. Dan itu berbeda dengan penelitian misal teori-teori yang ada gitu. Dan itu nggak apa-apa dijelasin ya. Betul. Oh. Kalau di kami istilahnya penelitian yang relevan. Oh iya. Yang cocok. Minimal 15. Minimal Kang. 15. Iya. Tahun ini kami meningkatkan jadi 25 penelitian yang relevan. Mantap. Itu pemirsa. Prodi Bahasa Indonesia, mahasiswanya pasti puyeng. Itu Kang Heru. Oke. Nah, berarti memang bedanya kalau hasil penelitian itu ibaratnya hanya menuliskan temuan-temuan yang ada di lapangan. Betul. Berdasarkan tadi, Ya. kalau ada metodenya, ada angketnya, ada apanya Betul. gitu ya. Gitu. Nah, kalau Pembahasannya, pembahasan, dianalisisnya. keterkaitan teorinya dan lain sebagainya. Betul, dikaitkan dengan penelitian yang relevan. Terus Supaya apa kebaruannya di mana? ada kebaruannya juga ya. Ya, itu Gitu. penting. Oke, supaya praktis Pak. Ya. Aku mau Bapak menjelaskan kepada para pejuang skripsi ini step by step bagaimana cara menulis hasil penelitian, kemudian step by step bagaimana menuliskan pembahasan yang baik itu kayak gimana? Ya. Ini pemirsa dimanapun berada, khususnya adik-adik pejuang skripsi, sebelum ke step by step membuat riset yang baik, ada metodologi yang dipakai itu berfokus pada hasil penelitian yang kualitatif maupun yang kuantitatif dulu Kak. Oke. Jadi supaya step-stepnya jelas. Oke. Misalnya nih penelitian kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa, supaya langkah berikutnya sama. Oke. Pertama begini Kang, kalau kuantitatif identik dengan jumlah-jumlah. Maka muncullah penekanan angka dan statistiknya kuat. Sedangkan kualitatifnya menekankan makna dan prosesnya. Oke. Itu bedanya. Bedanya kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya menggunakan tabel, grafik dan hasil uji statistik itu kuantitatif. Kuantitatif. Ya, kalau kualitatif lebih menggunakan narasi, tema, bahkan kutipan informan itu bisa. Hasil wawancara gitu ya. Oke. Berikutnya fokus pada hubungan pengaruh atau perbedaan variabel kuantitatif. Bagaimana tetangga sebelah, dia akan mengatakan fokus pada pemahaman fenomena yang terjadi. Kualitatif. Fenomena di lapangan. Jelas berbeda, walaupun ada para ahli mengatakan kuantitatif kualitatif sama saja katanya. Bagi kami agak berbeda. Berikutnya yang terakhir Kang, hasil biasanya lebih ringkas dan terstruktur untuk kuantitatif. Bagaimana kualitatif? Wah beda Kang. Kualitatif hasil biasanya lebih deskriptif dan kaya tentang konteks. Ya. Itu Kang. Ibaratnya kalau di kualitatif tuh apa? Misalnya di ruangan ini terjadi, betul. Gestur kita, ekspresi itu justru harus detail. Tidak angka malah lebih kepada pemahaman. Itu Kang. Nah kalau aku anggap mahasiswa semester akhir mau bikin hasil penelitian, apa dulu yang aku harus lakuin? Pertama pilih dulu judul. Oke. Setelah judul, mengapa sih alasan milih judul itu? Oke. Latar belakangnya apa? Ada sitasinya. Lalu cari rumusan masalahnya. Setelah ditemukan masalahnya, pakai teori siapa? Orang-orang hebat tentu. Setelah pakai teori siapa, metodologi yang tepat tadi, kualitatif apa kuantitatif. Setelah itu instrumen dilakukan dianalisis di bab 4. Hari ini yang kita bahas. Sekarang tadi tips-tipsnya ya Kang ya. Nah, teman-teman pejuang skripsi semester 8 atau semester 7 bahwa ada tips-tips yang hebat. Misalnya dengan mengaitkan temuan teori dengan penelitian terdahulu. Nih, temanya kurang lebih. Pertama, menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Itu tips pertama. Kedua, menunjukkan bahwa temuan memiliki dasar ilmiah. Tidak bisa fiktif, Kang. Terusnya, bandingkan hasil penelitian kita dengan temuan orang lain. Dikomparatifkan. Menunjukkan kontribusi dan kebaruan peneliti. Sama seperti awal. Dan terakhir, perkuat argumen dan kredibilitas hasil penelitian. Itu untuk kuantitatif, kualitatif secara general sama ya? Sama secara general. Oke. Kalau tentang pembahasannya Pak, itu ada tips-tips tertentu nggak menulis pembahasan nih? Biar pembahasannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang oke lah gitu. Hasil referensi dan temuan yang saya baca dan mahasiswa kami yang
sering melakukan bimbingan, saya bawa catatan nih pemirsa. Oke. Pertama itu mengapa interpretasi penelitian diperlukan? Kenapa sih diperlukan itu? Lalu tujuan pembahasan adalah menjelaskan, bukan bertanya ulang, menjelaskan. Oke. Masuk ya Kang? Misalnya itu apa makna penelitian itu, terus mengapa temuan tersebut muncul? Oh, reasonnya ya. Reasonnya seperti itu. Jadi hasil yang di hasil penelitian, ibaratnya ini terdapat signifikan, mungkin kenapa kok bisa signifikan? Apakah sesuai dengan teori yang mana? Mungkin itu ya. Betul. Gitu. Yang kualitatif maupun kuantitatif sama saja. Kalau ini Pak, boleh nggak kita menambahkan opini? Kalau tadi kan Bapak selalu mengaitkan, selalu mengaitkan bahwa ini harus sesuai teori. Iya, betul. Ini. Nah, boleh nggak kita sih menambahkan opini atau interpretasi pribadi kita di bagian pembahasan? Ada batasannya nggak di situ? Boleh. Ya, menambahkan opini bagi kita itu boleh. Sebelum ke sana ada sedikit ini Kang. Apa tuh? Harus menggunakan bahasa ilmiah walaupun opini kita. Oke. Contohnya begini. Hindari kata-kata saya merasa. Oh, itu kan opini kita. Iya. Itu tidak boleh. Lebih ke feeling ya itu. Lebih ke suka atau enggak. Ya. Bukan ilmiah. Menurut saya nggak boleh Kang. Dalam penelitian itu nggak boleh teman-teman. Karena siapa kita kok menurut Anda? Saya yakin tidak boleh. Peneliti sangat percaya bahwa tidak boleh teman-teman. Nggak boleh itu. Harusnya apa gitu? Iya, berarti apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan, temuan itu menunjukkan bahwa. Berikutnya, hasil penelitian mengindikasikan bahwa. Jadi itu hasil analisis kita, walaupun pendapat kita, tapi itu kalimatnya berdasarkan hasil analisis kita, bahasanya ya, berdasarkan fakta. Bukan misal hasil penelitiannya meningkat. Kayaknya meningkat karena ini deh. Kayaknya itu enggak ya? Tidak. Meningkat analisis dulu. Meningkat karena faktor lain menunjang bla bla bla. Oke. Bahkan yang terakhir ini Kang, dapat diduga bahwa itu boleh digunakan. Oh. Diduga, hipotesis. Ya. Jadi pelemparan hipotesis ya. Iya, sama. Dalam artian dalam tanda kutip mungkin itu bisa terjadi. Lain, gitu. Kemungkinan hal ini terjadi karena itu ilmiah Kang. Oh, boleh. Kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa itu digunakan. Walaupun kekinian bahkan AI atau AI itu juga membantu, tapi malah membunuh kreativitas. Oh. Nanti dalam bahasan yang lain. Tadi mungkin kita ngobrol yang ini deh. Tema yang beda gitu ya. Gitu Kang. Oke, nah terus ini Pak, Bapak sering banget ngomong, ini saya kelewat tadi pertanyaan harusnya. Di hasil atau di pembahasan khususnya, kaitkan dengan teori yang ada, Nah, boleh nggak di-spill? Biasanya mahasiswa itu bingung, itu cara mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang ada, itu caranya gimana? Yang benar gitu. Ya, teman-teman, adik pelajar mahasiswa yang pejuang skripsi, ada keraguan mungkin ya, antara bagaimana sih, yakin gak sih penelitian ini benar? Iya benar. Dikaitkan dengan tadi Kang Heru? Teori. Teman-teman, teori itu hanya bagian dari titik-titik. Karena ada banyak teori di dunia ini yang mengatakan saya sastra nih. Teori sastra menurut Ronald Gardner misalnya. Kok tidak sama dengan yang teori yang lain. Gitu. Itulah hebatnya penelitian. Oh gitu. Dan itu kualitatif. Pancasila semua menyebut pasti 5. Iya. Tetapi sudut pandang yang berbeda akan menerjemahkan makna. Beda lagi. Itu hebatnya kualitatif. Iya. Terus teori yang menggunakan tadi Ronald Gardner ya. Ada lagi Pardailman-Prop. Ini teori orang asing, berbeda juga dengan yang diceritakan oleh Ronald Gardner. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademik tidak boleh saling menyalahkan, justru saling menguatkan.
maka perlu penelitian ini ada kebaruan tadi, Kang. Tidak bermaksud membenturkan dua teori yang berbeda. Kita nyari irisannya, sinergitas itu. Maka ketika pembimbing 1, 2, dan 3 berbeda, itu sunnahnya dalam kajian pembahasa. Nggak usah khawatir, sepanjang ada rujukannya. Kalaupun misal hasil penelitian kita berbeda dengan teori yang ada, no problem. No problem. Karena kejujuran meneliti seperti itu. Oke. Bahkan itu jadi temuan. Misal yang kalau di pendidikan itu, misal ranah kognitif siswa itu untuk SD masih abstrak dan lain sebagainya. Iya. Misal anak SD itu belum boleh diajarkan membaca bla bla bla. Tapi ketika hasil penelitian boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Yang sebelum SD diajarin membaca gitu. Betul. Dan justru hasilnya bagus misalnya. Iya, bagus. Itu tidak sesuai dengan penelitian terdahulu atau teori. Ada gitu. Betul. Ya oke aja. Kita tinggal diomongkan aja. Bahkan mungkin kita bisa cari teori pendukung mana yang sesuai dengan hasil penelitian kita kan. Betul. Itulah kata Bapak, teori juga yang ini walaupun membahas Pancasila, sudut pandangnya beda nih. Beda. Gitu. Apalagi sastra. Yang aku nggak ngerti, makanya kalau teman-teman lihat ekspresiku tadi Bapak teori ini, aku gitu karena saya nggak ngerti itu teorinya tentang apa ya. betul Mas Heru. Gitu. Betul. Oke, terakhir Pak. Ini karena waktu juga, ada tips dan saran nggak untuk mahasiswa supaya bisa menulis hasil penelitian dan pembahasan yang baik dan benar, dan tidak membosankan untuk dibaca. Monggo, silakan. Ini teman-teman, terima kasih Kang Heru, teman-teman peserta Zoom dimanapun berada. Kalau Zoom ya, ini karena kami berada di ruangan yang adem. Sedikit bagaimana sih tips-tipsnya ketika mahasiswa mencari dan menyelesaikan bab 4 dengan baik. Saya ada catatan ringkas ini. Oke. Pertama, saya baca judulnya aja. Jangan menulis data seperti laporan statistik. Pertama. Yang kedua, jadikan setiap temuan sebagai cerita ilmiah. Tips berikutnya, gunakan pola pembahasan yang konsisten, jangan berubah-ubah. Oke. Pilih kutipan wawancara yang kuat. Berikutnya, jangan takut membahas hasil yang berbeda. Hindari tempelan teori, teman-teman. Hindari. Tulis dengan bahasa yang hidup, tetap dalam ranah ilmiah. Terakhir, fokus pada temuan yang paling penting. Itu saja, Kang. Oke. Jadi teman-teman, para pejuang skripsi bisa dicatat ya. Nah, jadi kalau mau lagi bikin bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, saya kira ya teman-teman bisa tadi menerapkan tips-tips dari Pak Tarto. Oke Pak Tarto, waktu kita sudah habis. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu, masukan, tips dan sarannya buat para pejuang skripsi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.